Selamat pagi Pak Mario. Jadi pada video Secret Mission ini aku ingin menjelaskan definisi dari suhu dan kalor. Nah, di suhu dan kalor ini terdapat ada pengertian suhu, kemudian pengertian kalor, dan perambatan kalor. Yang pertama-tama aku ingin menjelaskan pengertian suhu. Suhu didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer ini memiliki sifat termometrik zat yang berubah jika dipanaskan. Prinsip semua termometer mempunyai acuan yang sama dalam menetapkan skala, yaitu titik lebur es murni dipakai sebagai titik tetap bawah, sedangkan suhu uap air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm sebagai titik tetap atas. Kemudian aku ingin menjelaskan tentang kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan atau karena ada usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Kalor mempunyai satuan kalori, yaitu 1 kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan 1 gram air untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Dalam sistem SI, satuan kalor adalah joule. Satuan kalor setara dengan 4,18 joule. Kalor jenis atau C adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda dan setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu. Kapasitas kalor atau C adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Kemudian aku ingin menjelaskan perambatan kalor. Di sini perambatan kalor itu ada 3. Konduksi, konveksi, sama radiasi. Yang pertama aku ingin menjelaskan tentang konduksi. Konduksi itu apa sih? Jadi konduksi adalah perambatan kalor secara konduksi terjadi pada logam yang dipanaskan. Partikel-partikel logam tidak berpindah. Perpindahan kalornya terjadi secara berantai oleh partikel yang bergetar semakin cepat pada saat kalor yang masuk logam semakin besar dan getaran partikel akan memindahkan kalor pada partikel di sampingnya. Kemudian konveksi. Konveksi itu apa sih? Jadi konveksi itu adalah perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Pada perpindahan kalor ini, bagian yang mendapat kalor partikel-partikelnya akan berpindah ke suhu yang lebih rendah. Demikian dan seterusnya sehingga terjadi arus konveksi. Dan yang terakhir itu adalah radiasi. Radiasi itu adalah proses perpindahan kalor secara radiasi terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah yang terpisah di dalam ruang, bahkan terjadi di ruang hampa. Jadi, perpindahan kalor secara radiasi tanpa memerlukan medium atau zat perantara dan dalam perambatannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sekian video dari saya, terima kasih.